Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sedekah adalah amalan yang mulia. Sedekah dengan ikhlas akan menjanjikan ganjaran pahala buat kita. Karena setiap perbuatan baik akan dibalas dengan perkara yang baik juga. Allah akan melapangkan dada, membuatkan kita gembira, melegakan perasaan dan mensejahterakan seluruh hidup kita. Bersedekahlah kita walaupun sedikit dan seikhlasnya. Karena dalam setiap rezeki dan harta yang kita miliki itu terdapat juga hak orang lain. Jadi lebih baik jika dia disedekahkan dan dinikmati bersama. Beriman dan bersedekah seikhlasnya. Sedekah seikhlasnya mampu meringankan beban seseorang dan menjauhkan diri kita daripada panas api neraka. Semua perkara atau uang yang kita sedekahkan kepada golongan yang memerlukan harus terdiri dari hasil yang halal, karena pemberian yang halal akan menggugurkan dosa dan mendatangkan pahala. Selain itu juga akan dijauhkan dari manca bahaya. Seseorang yang bersedekah dengan harta yang halal akan dijauhkan dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Seseorang bersedekah dengan harta yang haram, dia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali azab, karena memberi sesuatu yang haram kepada orang lain. Terdapat sebuah hadis yang mengatakan bahwa di dalam neraka jahanam terdapat sebuah rumah yang bernama Baitul Huzni, yang disediakan Allah bagi orang yang bersedekah dengan harta yang haram. Selain dapat membantu sesama manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membalasnya dengan pahala bagi mereka yang ikhlas melakukannya. Berikut adalah janji-janji Allah kepada golongan orang-orang yang suka bersedekah. 1. Menghapuskan dosa-dosa orang yang bersedekah. Janji Allah yang pertama bagi orang yang rajin bersedekah adalah menghapus dosa. Hal ini tertera dalam sebuah hadis yang bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Akan tetapi janji tersebut akan dipenuhi apabila sedekah itu disertai dengan taubat atas dosa yang telah dilakukan. Terlebih lagi, apabila orang yang dengan sengaja melakukan maksiat seperti korupsi, memakan riba, mencuri, mengambil hak anak yatim, tidak berlaku sedekahnya. Apabila bersedekah hanya bertujuan agar dosa-dosanya tersebut impas. 2. Dapat naungan Allah di hari kiamat. Tidak hanya dapat menghapus dosa, ternyata amal sedekah juga dijanjikan akan mendapat naungan di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan mengenai 7 golongan manusia yang mendapat naungan di hari akhir yang ketika itu tidak ada lagi naungan selain naungan dari Allah. Salah satu golongannya adalah mereka yang rajin bersedekah. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Harta tidak akan berkurang tetapi makin bertambah banyak. Janji Allah selanjutnya kepada mukmin yang rajin bersedekah adalah Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. 4. Terdapat pintu surga hanya untuk orang yang bersedekah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, orang yang memberikan atau menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Dapat membebaskan dari siksa kubur.
Selain mendapatkan surga, orang yang rajin bersedekah juga dijanjikan akan dibebaskan dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. 6. Menjauhkan diri dari api neraka. Janji Allah terakhir kepada mereka yang rajin bersedekah adalah akan menjauhkan diri dari api neraka. Ternyata meskipun hanya sedekah dengan sejumlah yang sedikit, namun sedekah tersebut memiliki andil untuk menjauhkan diri dari api neraka. Semakin banyak sedekah yang dilakukan, maka akan semakin jauhlah darinya. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, demikianlah ulasan mengenai 6 janji Allah Subhanahu wa taala kepada mukmin yang rajin bersedekah. Sungguh banyak keutamaan yang akan diperoleh mukmin yang gemar bersedekah. Untuk itu, keluarkan sedikit harta untuk bersedekah agar Allah memberikan kita janji-janji mulia tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seorang wanita bila ditanya mengenai pekerjaannya, kemudian ia menjawab ibu rumah tangga, mungkin ada perasaan minder, malu karena merasa itu bukanlah suaranya yang istimewa. Bahkan tidak jarang ada yang beranggapan percuma saja sarjana kalau akhirnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Padahal jadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan mulia, sumber kasih sayang keluarga. Madrasah pertama bagi anak yang membangun dan memperkuat pondasi dalam sebuah keluarga. Tempat terbaik wanita adalah di rumah. Wanita pengejar karir dunia menganggap bahwa tempat mereka adalah di kantoran, bersolek dan berpakaian ketat. Berangkat pagi, pulang sore hari bahkan malam. Tak tahu masihkah ada waktu untuk melayani suami atau memperhatikan anak. Padahal wanita yang betah di rumah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan dosanya. Benarkah seorang ibu rumah tangga dipuji dan dihapuskan dosanya oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Maka sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait, dan membayarkan kamu sebersih-bersihnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad. Keberadaan seorang ibu dalam sebuah rumah tangga sangat amat berharga dan menjadi salah satu peran penting dalam pembangunan peradaban bangsa. Anak yang lahir dari seorang ibu yang memiliki pegangan teguh terhadap agama akan berpengaruh besar terhadap perkembangan akhlak anak bangsa. Menjadi ibu rumah tangga bahkan bisa membuka kesempatan untuk mendapatkan pahala setara dengan pahala laki-laki yang pergi berjihad. Asma bin Yazid, seorang wanita yang cerdas dan pemberani, menemui Rasulullah SAW kemudian berkata, wahai Rasulullah, laki-laki memiliki keutamaan dan mereka juga berjihad di jalan Allah. Apakah bagi kami kaum wanita bisa mendapatkan amalan orang yang berjihad di jalan Allah? Rasul bersabda, wanita yang selalu berbuat baik pada suaminya, membahagiakannya, dan mencari keridhoannya, maka dia akan mendapat pahala yang sama dengan suami mereka. Seorang muslimah berkewajiban senantiasa menjaga diri, agar tidak menimbulkan fitnah karena wanita adalah aurat. Jika seorang wanita keluar dari rumahnya, maka setan akan mengawasinya dan membuat orang lain indah memandangnya. Disebutkan dalam hadis Abdullah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya wanita itu aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan menyambutnya. Keadaan wanita yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi. Wanita merupakan fitnah terbesar bagi laki-laki. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Utsman bin Zaid, Nabi bersabda,
Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para laki-laki selain fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud godaan wanita bisa jadi di dalamnya adalah istri. Karena ada di antara para istri yang membuat suaminya jauh dari Allah. Rasulullah pernah ditanya siapakah wanita yang paling baik, beliau menjawab, ya, itu yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat Al-Asy'ari dan Ahmad. Wanita terbaik adalah mendampingi suami dalam setiap keadaan, serta menyenangkan hati suami, bertanggung jawab untuk mengurus rumah dan anak-anaknya. Anak adalah titipan Allah Ta'ala yang kelak orang tuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai hal itu. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, menjadi seorang ibu rumah tangga adalah menjadi wanita yang mulia, wanita pilihan, dan wanita terbaik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah